Pendidikan yang baik bukan hanya tentang sekedar mencerdaskan, tetapi ini juga tentang membentuk hati dan karakter manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulidanova dari Universitas Terbuka dengan NIM 855905494, Program Studi PG PAUD. Pada video ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan judul Hubungan Timbal Balik Antara Filsafat Ilmu dan Pendidikan. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu dan pendidikan saling berhubungan, saling mempengaruhi, serta bagaimana penerapannya dalam dunia pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat keilmiahan serta nilai dalam pendidikan. Filsafat ilmu menjadi atau berperan sebagai dasar berpikir dalam dunia pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar tidak berjalan asal-asalan, tetapi berjalan secara ilmiah, terarah, dan juga memiliki nilai atau tujuan yang jelas. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang apa yang dipelajari dalam pendidikan. Misalnya, pendidikan tidak hanya membahas nilai akademik, tetapi juga perkembangan karakter, moral, sosial, dan kemampuan berpikir anak. Epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar. Misalnya, dalam pendidikan, guru harus menggunakan metode pembelajaran yang ilmiah, yang logis, dan yang sesuai dengan perkembangan peserta didiknya. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat dari ilmu itu, kemana akan dipergunakan. Artinya, pendidikan tidak hanya membuat anak pintar, tetapi juga membentuk sikap, etika, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, filsafat ilmu menjadi pengawas agar ilmu pendidikan tetap ilmiah, rasional, dan memiliki nilai kemanusiaan. Pendidikan tidak cukup hanya mengejar kecerdasan yang membuat anak pintar, tetapi juga harus membentuk karakter, moral, dan cara berpikir yang baik. Yang kedua, yaitu bagaimana pendidikan turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Dalam proses belajar mengajar, para guru, peneliti, dan peserta didik belajar berpikir kritis, logis, dan ilmiah. Kemudian, dari berpikir itu muncullah pertanyaan dan masalah baru, sehingga dilakukanlah penelitian untuk mencari jawaban atau metode-metode yang lebih efektif. Dan dari sebuah penelitian ditemukanlah ide, teori, atau pendekatan baru. Dari praktik pendidikan itulah ilmu pengetahuan semakin berkembang. Dan jika ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka hal itu akan memperkaya filsafat ilmu, sehingga membawa ilmu pengetahuan itu bermanfaat bagi banyak orang. Jadi, pendidikan bukan hanya tempat menyampaikan ilmu, tetapi juga tempat berkembangnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Semakin baik pendidikan, semakin maju pula filsafat ilmu. Yang ketiga, yaitu mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis dalam pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu manusia membedah dan memahami persoalan pendidikan secara lebih mendalam. Dalam pendidikan sering muncul berbagai masalah. Misalnya, tujuan pendidikan yang kurang jelas, metode pembelajaran yang tidak sesuai, penilaian yang hanya fokus pada nilai angka saja, atau kurangnya pendidikan karakter. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, masalah-masalah tersebut dapat dianalisis secara lebih kritis. Contohnya, secara ontologi, kita akan bertanya, apa sih hakikat peserta didik sebenarnya? Nah, itu menelaah hakikat yang ada dalam pendidikan. Secara epistemologi, kita akan bertanya bagaimana cara belajar yang paling tepat agar anak memahami pengetahuan. Nah, itu menelaah bagaimana pengetahuan diperoleh secara benar.
Dan secara aksiologi, kita akan bertanya, apakah pendidikan yang diberikan bermanfaat dan sesuai nilai moral? Itu menelaah nilai, manfaat, dan tujuan dari pendidikannya. Dengan cara itu, filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih terarah, lebih manusiawi, dan lebih bermakna. Yang keempat, yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh yang pertama, dalam kebijakan pendidikan, kurikulum merdeka merupakan contoh penerapan filsafat ilmu karena pembelajarannya tidak hanya fokus pada hafalan, tetapi juga pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Contoh yang kedua, dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum dilakukan berdasarkan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan adanya kajian, ontologi, dan aksiologi dalam pendidikan. Nah, contoh yang ketiga, dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan berbagai metode seperti metode diskusi, eksperimen, bermain sambil belajar, dan pembelajaran berbasis proyek agar peserta didik aktif mencari pengetahuan sendiri. Ini berkaitan dengan epistemologi, yaitu bagaimana pengetahuan itu diperoleh secara benar. Nah, untuk contoh yang keempat, dalam penilaian. Penilaian tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses belajarnya, sikap, kerjasama, dan keterampilan peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memperhatikan nilai dan perkembangan manusia secara menyeluruh. Nah, begitulah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Untuk kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Filsafat ilmu menjadi landasan untuk mengarahkan pendidikan agar tetap ilmiah, logis, dan bernilai. Sementara itu, pendidikan menjadi sarana untuk penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata. Melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu membantu menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan, sehingga proses pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia yang bermoral dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, melalui filsafat ilmu, pendidikan menjadi lebih terarah, lebih bermakna, dan membawa kebaikan bagi kehidupan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.